Selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Hari ini kita akan belajar bersama matematika tentang pembagian pecahan. Mari kita simak satu persatu. Yang pertama, kita akan belajar pembagian bilangan asli dengan pecahan. Contoh soalnya, 6 dibagi 5/7. Berapakah hasilnya? Caranya untuk mengerjakan soal pembagian pecahan adalah melihat dulu mana angka pembaginya. Nah, di soal ini angka pembaginya adalah 5/7. Berarti untuk mengerjakan soal ini kita harus membalik dulu angka pembaginya. Kalau di sini diketahui angka pembaginya 5/7, di mana 5 itu sebagai pembilang dan 7 sebagai penyebut, maka kita akan balik menjadi 7/5. Yang tadinya penyebut dijadikan pembilang, yang tadinya pembilang dijadikan penyebut. Nah, cara mengerjakannya untuk 6 itu tetap 6 dijadikan pecahan, berarti dia 6/1. Kemudian ini tidak lagi pembagian tetapi menjadi perkalian. Kenapa kalau dijadikan perkalian? Karena angka pembaginya sudah dibalik. Nah, jadi untuk mengerjakan soal pembagian itu dijadikan perkalian pecahan dan angka pembaginya diubah bentuknya atau dibalik. Jadi di sini dimasukkan 7/5. Caranya sama seperti perkalian kemarin. Kalau dari 4 angka ini ada yang bisa dibagi dengan angka yang sama atau dicoret, langsung saja dicoret, langsung saja disederhanakan. Kalau tidak bisa, berarti dikalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Di sini ada 6, 1, 7, dan 5. Nah, apakah di sini ada yang bisa dibagi dengan angka yang sama? Tidak. Jadi, kita langsung mengalihkan 6 dikalikan 7, 1 dikalikan 5. Nah, di sini akan memperoleh hasil 6 dikalikan 7, 42. 1 dikalikan 5, 5. Karena pembilangnya masih lebih besar daripada penyebutnya, maka harus disederhanakan. Ingat, harus disederhanakan. Bisa disederhanakan dengan dibagi angka yang sama atau dijadikan pecahan campuran. Kalau di sini 42/5, maka tidak bisa dibagi dengan angka yang sama. Oleh karena itu, kita jadikan pecahan campuran. Caranya 42 dibagi 5. 42 dibagi 5 yang mendekati adalah 5 dikalikan 8. 5 dikalikan 8 hasilnya 40. Di sini masih sisa 2. Berarti 8 ini dituliskan yang paling besar, 2-nya jadi pembilang, 5 jadi penyebut. Nah, maka akan kita peroleh hasil 82/5. Yang kedua, kita akan belajar pembagian dua pecahan. Nah, pembagian dua pecahan ini masih ada lagi, masih bisa dibagi lagi. Pembagian sama-sama pecahan biasa, atau pecahan biasa dengan pecahan campuran, atau pecahan campuran dengan pecahan campuran. Caranya sebenarnya sama. Di sini Bu Mari berikan 2 contoh, yang pecahan biasa dengan pecahan campuran dan pecahan campuran dengan pecahan campuran. Kenapa pecahan biasa dengan pecahan biasa tidak Bu Mari berikan contoh? Karena caranya sama dengan tadi yang bilangan asli. Kalau tadi bilangan asli 6 dikalikan 5/7, 6-nya dijadikan pecahan biasa 6/1. Nah, jadi ketika kalian menemukan soal pecahan biasa dengan pecahan biasa, sama seperti tadi 6/1 dibagi 5/7.
Di sini contohnya untuk pembagian pecahan biasa dibagi dengan pecahan campuran. 3/5 dibagi 2/4/7. Di sini ada pecahan biasa dan di sini ada pecahan campuran. Caranya, pecahan campurannya kita jadikan menjadi pecahan biasa dulu. Jadi 3/5-nya tetap 3/5. Pecahan biasanya berarti 2 dikalikan 7, 14 ditambah 4, 18/7. Karena ini tadi pembagian, berarti cara mengerjakannya adalah dijadikan perkalian. Ketika sudah diubah menjadi perkalian, maka angka pembaginya atau pecahan yang kedua itu diubah bentuknya. Yang tadinya pembilang dijadikan penyebut, yang tadinya penyebut dijadikan pembilang. Nah, di sini pecahan yang kedua atau angka pembaginya adalah 18/7. Maka kita ubah menjadi 7/18. 3/5-nya bagaimana? 3/5-nya tetap 3/5. Nah, ingat, langkah yang kedua, kita cari 4 angka ini yang bisa dibagi dengan angka yang sama. Ada 3, 5, 7, dan 18. Kira-kira di sini ada nggak yang bisa dibagi dengan angka yang sama? Ya, ada. 3 dibagi dengan 3, hasilnya 1. Ada 18 dibagi dengan 3 juga, hasilnya. Nah, setelah ketemu di sini ada 1, 7, 5, dan 6. Sudah tidak ada lagi yang bisa dibagi dengan angka yang sama. Maka langsung kita kalikan. 1 dikalikan 7/5 dikalikan 6. 1 dikalikan 7 hasilnya 7. 5 dikalikan 6 hasilnya 30. 7/30, apakah masih bisa disederhanakan? Tidak, karena tidak bisa dibagi dengan angka yang sama. Apakah bisa dijadikan pecahan campuran? Tidak juga. Kenapa? Karena pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Jadi dia tidak bisa dijadikan pecahan campuran. Nah, berarti 3/5 dibagi 2/4/7, maka hasilnya 7/30. Selanjutnya, untuk pembagian pecahan campuran dibagi dengan pecahan campuran. Di sini contohnya 1/3 dibagi 3/8. Nah, karena ini pembagiannya pecahan campuran semua, berarti dua-duanya harus dijadikan pecahan biasa dulu. Semuanya harus dijadikan pecahan biasa. Dari yang pecahan pertama, 1/3 dijadikan pecahan biasa. Berarti caranya 3 dikalikan 3, 9, ditambah 1, 10/3 dibagi 2/3/8. 2 dikalikan 8, 16, ditambah 3, 19/8. Karena ini pembagian, maka langkah selanjutnya adalah dijadikan perkalian. Di perkalian. Kalau sudah dijadikan perkalian, berarti pecahan yang kedua harus diubah bentuknya. Yang tadinya pembilang menjadi penyebut. Yang tadinya penyebut dijadikan pembilang. Pecahan pertamanya bentuknya tetap. Kita lihat di sini ada
adakah yang bisa dibagi dengan angka yang sama? Ada 10, 8, 3, dan 19. Ada angka yang bisa dibagi dengan angka yang sama. Ada 10 dan 8. Sama-sama bisa dibagi 2. Tapi, apakah boleh? Tidak. Nah, kenapa kok tidak boleh? Karena 10 dan 8 ini sama-sama sebagai pembilang. Yang boleh dibagi itu jika yang satunya pembilang, yang satunya penyebut. Karena ini sama-sama pembilang, maka tidak boleh dibagi, tidak boleh disederhanakan. Berarti di sini ketemunya 10 dikalikan 8 per 3 dikalikan 19. 10 dikalikan 8 hasilnya 80. 3 dikalikan 19 hasilnya 57. 80 dan 57 apakah bisa disederhanakan? Tidak bisa. Kalau dibagi dengan angka yang sama, dia tidak punya pembagi yang sama. Berarti dijadikan pecahan campuran. Bisa nggak dijadikan pecahan campuran? Bisa. Kenapa? Karena pembilangnya masih lebih besar dari penyebutnya. Jadi caranya sama seperti biasanya, 80 dibagi 57. 57 dikalikan berapa yang mendekati 80? Dikalikan 1. 57. Dikurangi, berarti hasilnya di sini 3, 2. 23 dibagi 57 apakah bisa? Tidak bisa. Berarti 1 ini menjadi angka yang ditulis besar, 23 menjadi pembilangnya, 57 menjadi penyebutnya. Jadi hasil yang diperoleh 31/3 dibagi 3/8 hasilnya 1/23/57. Yang ketiga, kita belajar pembagian 3 pecahan berturut-turut. Di sini contoh soalnya 1/2 dibagi 1/4 dibagi 3/5. Ingat, yang pertama yang harus kalian lakukan ketika kalian mengerjakan soal pecahan adalah melihat apakah soal itu pecahan campuran atau pecahan biasa. Kalau ada pecahan campurannya, berarti saat mengerjakan, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah mengubah pecahan campuran itu menjadi pecahan biasa. Di sini ada 1 pecahan campuran, 1/2, maka harus dijadikan pecahan biasa dulu. 1 dikalikan 2 ditambah 1, 3. Berarti di sini 3/2 dibagi 1/4 dibagi 3/5. Nah, setelah sama-sama menjadi pecahan biasa, baru kita kerjakan satu persatu untuk dicari hasilnya. Nah, karena ada 3 pecahan, maka yang dikerjakan adalah 2 pecahan yang paling awal dulu. 3/2 dibagi 1/4. Ingat, karena pembagian berarti dijadikan perkalian. Yang kedua diubah bentuknya, 1/4 menjadi 4/1. Yang belakang bentuknya masih tetap ya, 3/5. Dilihat yang bisa dibagi dengan angka yang sama. Di sini ada 2 dan 4. 2 dibagi 2 1, 4 dibagi 2 2. 3 dikalikan 2 hasilnya 6. 1 dikalikan 1 1. Tetap kalian tulis dulu 6/1. Baru di sini dibagi 3/5. Karena masih
pembagian berarti dijadikan perkalian juga. 3/5 nya diubah bentuknya menjadi 5/3. Ada 6, 1, 5, dan 3. Ada yang bisa dibagi di sini, ada 6 dan 3. 3 dibagi 3 hasilnya 1. 6 dibagi 3 hasilnya 2. Berarti 2 dikalikan 5 hasilnya 10. 1 dikalikan 1 hasilnya 1. Karena 10/1 berarti ini sama aja dengan 10 atau bilangan bulat, bukan pecahan lagi. Berarti 1/2 dibagi 1/4 dibagi 3/5 hasilnya adalah 10. Gitu. Yang keempat, kita belajar tentang pembagian pecahan desimal. Nah, contohnya 0,6 dibagi 0,15. 0,6 dan 0,15 ini kita jadikan bilangan bulat terlebih dahulu atau dijadikan pecahan terlebih dahulu. Nah, 0,6 itu berarti kalau dijadikan pecahan dia akan menjadi bentuknya 6/10. Kenapa 6/10? Karena ini cuma satu angka di belakang koma. Ketika dia satu angka di belakang koma berarti penyebutnya per 10. Jadi 0,15 ditulis dulu 15 sebagai pembilang per 100. Kenapa kok 100? Karena dia dua angka di belakang koma. Jadi kalau ada satu angka di belakang koma maka penyebutnya 10. Dua angka di belakang koma penyebutnya 100. Nanti ketika ada 3 angka di belakang koma berarti penyebutnya 1000 dan seterusnya. Nolnya ditambahin jumlahnya sesuai dengan banyaknya angka di belakang koma. 6/10 dibagi 15/100. Boleh seperti tadi, langsung saja 6/10 dikalikan 100/15. Yang bisa dibagi yang mana? 10 dan 100. 10 dibagi 10 1. 100 dibagi 10 10. Ada lagi yang bisa dibagi? Ada 6 dan 15. 6 dibagi 3 hasilnya 2. 15 dibagi 3 hasilnya 5. Yang ketemu di sini ada 2 dikalikan 10, 1 dikalikan 5. 2 dikalikan 10 hasilnya 20. 1 dikalikan 5 hasilnya 5. 20 dibagi 5 hasilnya 4. Nah, jadi 0,6 dibagi 0,15 maka hasilnya adalah 4. Dia bisa menjadi hasil pecahan 20/5. Tapi karena masih bisa disederhanakan, bisa langsung dibagi, dia menjadi hasilnya bilangan bulat yaitu 4. Contoh yang kedua, di sini ada bilangan 2,25 dibagi 0,5. Sama seperti tadi dijadikan pecahan dulu 2,25 berarti 225 per 100. Kenapa kok per 100? Karena di sini dua angka di belakang koma. Dibagi 0,5 yang ditulis cuma 5-nya aja. Karena ini 0 berarti nggak usah ditulis di sini. Dibagi 10. Kenapa kok 10? Karena cuma satu angka di belakang koma.
dijadikan perkalian seperti tadi 225 per 100 dikalikan, diubah bentuknya jadi 10 per 5. Langsung aja dibagi 10, 100 dan 10. 10 dibagi 10 hasilnya 1, 100 dibagi 10 hasilnya 10. 225 dan 5 bisa dibagi? Bisa. 5 dibagi 5 1. 225 dibagi 5 berapa yuk? Kalau kalian bingung, Bu Monik ingatkan lagi ke kelas 3. Ini 225 dibagi 5 yang mendekati 20, 4 kali 5 20, 25 dibagi 5 5 kali 5 25. Berarti 225 dibagi 5 hasilnya 45. Berarti di sini 45 dikali 1 hasilnya 45, 10 dikali 1 hasilnya 10. 45 per 10 berarti dijadikan bilangan bulat dia nggak bisa karena tidak habis dibagi 10, maka dia akan menjadi pecahan desimal menjadi 4,5. Jadi 2,25 dibagi 0,5 maka hasilnya 4,5. Sekian pembelajaran